Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 12. Pertengkaran yang lucu. Satu hari kemudian, Kia masih berada di rumah sakit. Karena ia harus menstabilkan keadaannya terlebih dulu dalam beberapa hari. Apalagi Dokter Ahlan juga melarang Kia untuk cepat-cepat pulang. Sebab Kia masih belum memberitahukan tempat tinggalnya kepada Dokter Ahlan. Sebelum Kia memberitahukannya, Dokter Ahlan berjanji tidak akan mengizinkan Kia keluar dari rumah sakit. Saat Dokter Ahlan bertanya kepada Amira, ia masih tidak mendapatkan alamatnya. Kia menyuruh Amira agar merahasiakan tempat tinggal mereka berdua dari Dokter Ahlan. Bukan kepada Dokter Ahlan saja, tetapi kepada Aldi pun. Kia tidak ingin jika Dokter Ahlan ataupun Aldi akan membantunya. Bukannya Kia orang yang sombong, Kia hanya tidak ingin menyusahkan mereka. Dan pemberian dari Rangga sebenarnya Kia ingin menolak. Tetapi Amira menasihatinya. Bagi Kia, semua yang diberikan Rangga terlalu berlebihan. Membiayai perawatannya di rumah sakit saja sudah cukup bagi Kia. Apalagi diberikan uang lebih. Kia masih belum melihat wajah Rangga. Karena Rangga tidak mengunjunginya setelah ia sadar. Kia tidak memperdulikan hal itu. Ia mengerti kalau orang yang sudah menabraknya pasti orang yang penyibuk. Jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Tubuh Kia baru saja dibersihkan oleh Amira. Setelah Amira kemarin pulang bekerja, ia langsung saja kembali ke rumah sakit. Karena Amira ingin menemani Kia di rumah sakit. Bahkan, Amira tidur di sofa yang ada di ruangan itu. Kia selalu menyuruh Amira untuk pulang. Karena Kia ingin Amira beristirahat dengan tenang. Tetapi Amira begitu keras kepala dan menolak untuk pulang. Ra, dia kerja. Tanya Kia lembut kepada Amira yang tengah duduk di sofa. Kerja kok, sebentar lagi aku bakal pulang ke rumah, baru pergi bekerja. Saut Amira seraya tersenyum manis. Kia menatap Amira yang tengah tersenyum kepadanya. Maafkan aku ya, Ra, karena selalu menyusahkanmu. Lirik Kia yang merasa tidak enak. Bagaimana tidak, Amira selalu menolong dan baik kepadanya. Padahal mereka berdua belum sepenuhnya saling kenal. Kia juga belum banyak mengetahui tentang Amira, sama seperti Amira. Namun, mereka seakan begitu kompak dan memang ditakdirkan untuk menjadi kakak dan adik angkat. Amira masih enggan untuk berdiri. Ia masih duduk di tempat semula. Suara ketukan pintu membuyarkan keadaan yang sepi itu. Mendengar suara ketukan dari pintu, Amira baru beranjak dari tempatnya. Pintu terbuka dan menampakkan sesosok pria tampan. Pria itu tak lain adalah Aldi. Ia kini tengah membawa satu paper bag di tangannya. Amira pun mempersilahkan Aldi masuk ke dalam. Apa Kia sudah sarapan? Tanya Aldi, seraya meletakkan paper bag di atas laci. Belum, mungkin sebentar lagi. Jawab Amira dan diagak kecil oleh Aldi. Aldi mengambil isi yang ada di dalam paper bag itu, yang ternyata berisi buah-buahan segar. Kia menatap buah-buahan yang ada di dalam toples kecil itu. Ia langsung merasa ngiler. Aku kira kamu sudah sarapan. Makanya aku hanya membawakan buah-buahan segar yang kupotong sendiri dari rumah. Ucap Aldi merasa bersalah. Kia dan Amira terkekeh pelan. Menurut mereka, Aldi orang yang lucu. Tidak masalah, lagi pula ini bukan salahmu. Balas Kia ramah. Dan terima kasih ya buah-buahannya, sambungnya. Iya sama-sama, Imbu Aldi cengengesan. Sementara Amira, ia tengah sibuk bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Karena Amira harus membersihkan tubuhnya terlebih dulu, baru berangkat kerja. Kia, aku pulang dulu ya. Nanti sore aku bakal kembali lagi, seru Amira.
Kia dan Aldi menoleh ke arah Amira. Mereka tersenyum ramah. Iya, Ra, hati-hati ya, balas Kia. Kamu bisa bawa mobil gak, Ra? Tanya Aldi. Amira hanya mengangguk kecil, karena ia memang bisa membawa mobil. Sebab Amira sering mengantar jemput bosnya saat di tempatnya bekerja. Mendengar itu, Aldi menganggukkan kepala dan langsung meraba saku celananya. Bawalah mobilku. Aldi menyerahkan kunci mobilnya kepada Amira. Enggak perlu, aku bisa naik taksi. Tolak Amira tidak enak. Amira hanya takut jika terjadi sesuatu atau lecet dengan mobil Aldi jika ia membawanya. Jika itu terjadi, maka ia tidak akan bisa menggantinya. Jangan menolak. Aku tahu, kamu pasti takut kan kalau terjadi sesuatu kepada mobilku? Aldi sedikit terkekeh pelan. Amira sedikit tercengang. Bagaimana bisa Aldi tahu isi pikirannya? Tidak, sahut Amira gelagapan. Ayolah, Ra, terima bantuanku. Aldi berpura-pura sedih. Melihat Aldi yang sedih, membuat Amira semakin dibuat bingung dan merasa bersalah. Sedangkan Kia hanya memperhatikan keduanya dengan tersenyum geli. Udah, terima saja, Ra. Lagi pula lumayan tuh, ucap Kia. Amira menoleh ke arah Kia dengan wajah cemberut. Ia masih ragu. Tapi bagaimana kalau mobilmu lecet? Imbuh Amira, ia memelas. Tidak masalah, aku tidak akan menyalahkanmu. Kan aku sendiri yang meminjamkannya. Kamu jual pun tidak masalah, ucap Aldi dengan santai. Tapi tidak dengan kedua wanita itu. Mereka membulatkan mata. Apa kamu sakit, Al? Tanya Kia yang masih tercengang. Diikuti anggukan kecil dari Amira. Aldi hanya terkekeh pelan. Ia benar-benar serius dalam mengucapkannya. Baginya, kehilangan satu mobil tidak masalah. Apalagi mobil yang ia pakai adalah hasil dari taruhan dalam acara balapan. Tidak ya, Ara. Aku serius loh. Aldi bergeleng kepala. Amira menghembuskan napas kasar. Ia tidak bisa menolak lagi. Karena pria di hadapannya ini sangat pandai berbicara. Baiklah, aku akan menerima bantuanmu, sahut Amira. Jangan harap mobilmu kembali. Sambung Amira yang tiba-tiba merasa kesal. Kia dan Aldi tertawa melihat ekspresi kesal dari Amira. Ara, ucap Aldi. Yang sabar, Ra, kekek Kia. Amira semakin kesal mendengarnya. Ia menghentakkan kedua kakinya dengan keras menuju ke arah pintu. Amira lupa kalau ia belum mengambil kunci mobil milik Aldi. Tunggu, Aldi menghentikan langkah Amira. Apa? Dengas Amira tanpa berbalik ke belakang. Kuncinya? Ucap Aldi yang menahan tawanya sama seperti Kia. Ya. Amira cepat berbalik dan dengan kasar mengambil kunci mobil dari genggaman Aldi. Oh, sakit, Ra. Aldi pura-pura meringis kesakitan. Salahmu sendiri. Amira segera keluar dengan wajah masamnya. Kia terkekeh geli melihat pertengkaran Amira dan Ali. Menurut Kia, mereka berdua sangat cocok. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Dadah.